semuanya, ketemu lagi bersama aku Mama Papa di sini dan ada Papa. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan ngebahas ke teman-teman semuanya bagaimana trik dan cara agar bayi itu tidak sulit untuk diberi makan ya. Nah, ketika bayi sudah melewati usia 6 bulan, nah tiba waktunya para ibu, para orang tua akan mempersiapkan makanan pendamping untuk bayi kita. Nah, di sini aku akan jelasin dulu kenapa sih bayi itu harus diberi makan ya setelah 6 bulan. Nah, karena sistem pencernaan bayi sudah baik ya teman-teman ya, di usia 6 bulan sistem pencernaan bayi sudah dapat mulai berfungsi. Nah, makanya ketika bayi 6 bulan itu bayi akan menunjukkan tanda-tanda bahwasanya dia siap untuk diberi makan. Nah, aku akan jelasin ke teman-teman semuanya trik dan cara agar bayi kita itu tidak sulit untuk diberi makan. Nah, yang pertama, ibu-ibu di luar sana harus mengenali dulu ya bayinya apakah sudah siap untuk diberi makan atau belum. Nah, gampang sekali ya cara-caranya untuk mengenali bayi itu sudah saatnya diberi makan atau belum. Nah, ketika bayi kita melihat makanan, dia akan sudah mulai fokus ya ke makanan kita, dan juga dia sudah menunjukkan bahwasanya pergerakan mulutnya itu ketika ada makanan didekatkan ke mulutnya, dia akan respon langsung. Nah, teman-teman atau buat para ibu di luar sana juga, makan apa sih yang baik ya diberikan pada bayi yang baru memasuki usia 6 bulan ya khususnya. Nah, para ibu, bayi-bayi ini kan juga masih butuh permulaan ya, jadi lebih baik kita memberikan makanan yang halus ya, atau makanan yang berupa bubur. Jadi makanan ini kita masak dan kita haluskan agar mudah dicerna oleh pencernaan bayi kita. Nah, yang kedua, makanannya memilih makanan yang sehat ya tentunya untuk bayi kita, karena masih banyak kandungan-kandungan gizi yang dibutuhkan oleh bayi kita. Nah, di sini apa saja sih yang makanan yang baik untuk bayi kita ya. Nah, yang pertama, mungkin kita akan menyesuaikan misalnya seperti karbohidratnya, protein, juga vitamin-vitamin. Nah, itu bisa didapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga ibu-ibu bisa menggunakan beras merah atau beras juga boleh. Nah, di sini Papa, aku selalu setiap pagi memberikan dia bubur makanan sebagai pendamping ASI-nya ya. Nah, jadi pagi-pagi itu aku sudah sediakan beras, dan juga aku akan ambil sayur-sayuran beberapa sayur-sayuran seperti wortel, kentang, atau bisa diganti juga dengan bayam, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pemberian makannya juga kita harus kontrol ya. Jadi bayi kita itu kita beri makan harus sesuai dengan jadwalnya. Misalnya seperti Pau, saya memberikannya pagi di jam 8 pagi, dan kalau siang aku memberinya itu jam 13 atau jam 1 siang, dan kalau untuk sore jam 18. Nah, teman-teman, itu dia waktu-waktu yang dibutuhkan untuk memberi bayi kita makan. Nah, yang ketiga, bagaimana sih trik atau cara supaya bayi kita mau makan dengan baik ya. Nah, yang ketiga ini poin paling penting ya. Jadi kalau kita mau beri bayi kita makan, kita harus tahu waktu yang paling baik saat memberi makan. Nah, kalau aku sih secara pribadi, kalau Papa itu mau dikasih makan, jam tidurnya tidak kurang. Jadi misalnya bayi kita itu tidak dalam posisi mengantuk ya, atau misalnya dia mau tidur seperti itu. Jadi ambil waktu-waktu yang memang betul-betul pas. Nah, kenapa jam 8 pagi itu? Kan Papa itu bangun setengah 7 atau jam 7 pagi itu udah bangun, dan dia jam 8-nya itu setengah 8 aku sudah kasih mandi, dan jam 8-nya dia sudah makan. Nah, jam 1, kenapa aku pilih jam 1? Karena jam 1 itu adalah masa-masa bayi aku, Papa, itu tidak mengantuk dan juga sudah selesai tidur. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, aku serahkan kepada teman-teman semuanya. Tips yang ketiga ini atau poin yang ketiga ini sangat penting kita harus ketahui ya. Jadi memberi makan bayi kita tidak boleh dalam posisi bayi kita sedang mengantuk atau jam tidur, seperti itu. Nah, yang keempat, kita juga memberikan posisi yang nyaman ya. Kalau Pau lebih nyaman itu diberi makan tuh saat dia berbaring. Jadi kalau dia duduk itu agak repot dan dia nggak mau. Nah, kalau dia ditidurkan atau dibaringkan, dia itu
sangat mudah untuk diberi makan. Nah seperti itu teman-teman ya, trik dan cara mudah untuk memberi Papa makan. Nah jadi kalau misalnya Papa sudah makan bubur teman-teman, minum susunya tuh aku agak kurangin ya, jadi 4 kali dalam memberi susu ya, 4 kali buat susu lah seperti itu teman-teman. Nah misalnya komposisinya 200 ml susu untuk 4 kali pemberian susu seperti itu teman-teman, dan itu aku selang-seling. Nah Papa ini juga adalah tipe anak yang nggak mau hanya makan bubur dan minum susu. Jadi kalau misalnya aku makan sesuatu, misalnya makan buah seperti itu, dia juga harus atau mau mencicipi apa yang aku makan, dan itu nggak masalah teman-teman selagi dia juga mau. Misalnya seperti makan pepaya, aku serut pakai sendok ya seperti itu, dan aku berikan ke bayi aku. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat para ibu, buat para orang tua, ayo lakukan 4 cara yang tadi aku jelaskan ke teman-teman semuanya agar bayi kita tidak sulit untuk diberi makan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku dan Pau, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga di share. Oke teman-teman, dan nantikan video aku selanjutnya di setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Terima kasih udah nonton video kami. Bye bye.